Selamat pagi teman-teman semuanya dan juga selamat pagi kepada Bapak dosen Pak Meki Ehran SPMSI. Terima kasih karena sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan presentasi saya pada hari ini. Adapun topik yang akan saya bahas adalah komunikasi pembangunan. Namun sebelum saya lanjut membahas presentasi saya pada hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Fendi Syahri Dabanik. Saya berasal dari program studi penyuluhan pertanian dengan NIM 2506 1104 071. Baik, sekian dari perkenalan saya. Berikut adalah penjelasan saya tentang komunikasi pembangunan. Yang pertama, latar belakang masalah. Pembangunan memerlukan dukungan masyarakat untuk berhasil. Komunikasi pembangunan berperan untuk menyampaikan informasi, mengedukasi, dan mendorong partisipasi publik. Tantangannya yaitu rendahnya partisipasi masyarakat, miskomunikasi, atau informasi yang tidak merata. Komunikasi pembangunan. Mungkin sebagian dari kita sudah sering mendengar istilah ini. Tapi sebenarnya apa yang dimaksud dengan komunikasi pembangunan dan mengapa hal ini sangat penting dan juga kadang masih kurang dipahami. Seperti yang kita ketahui, pembangunan di suatu daerah atau negara tidak akan berhasil tanpa dukungan aktif dari masyarakat. Banyak program pembangunan, misalnya bidang pertanian, kesehatan, pendidikan, maupun infrastruktur, sering sekali menemui hambatan karena masyarakat tidak memahami tujuan atau manfaat program tersebut. Disinilah peran komunikasi pembangunan menjadi sangat penting. Tujuan presentasi saya pada hari ini adalah yang pertama, memahami konsep komunikasi pembangunan, mengetahui peran komunikasi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, dan yang terakhir, menyajikan strategi komunikasi membangun yang efektif. Pengertian komunikasi pembangunan. Definisinya. Komunikasi pembangunan adalah proses penyampaian informasi pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan partisipasi masyarakat. Ciri-cirinya berupa berfokus pada perubahan perilaku dan pembangunan sosial ekonomi, melibatkan interaksi antara pemerintah, media, dan masyarakat. Contohnya, kampanye kesehatan, pendidikan, pertanian, dan lingkungan. Dari slide ini, saya menyampaikan diagram alur komunikasi pembangunan. Kita bisa lihat ada alur dari pemerintah ke media, dari media ke masyarakat, dan kemudian umpan balik dari masyarakat kembali ke pemerintah. Ini menunjukkan bahwa komunikasi pembangunan harus bersifat interaktif, bukan hanya menyampaikan pesan secara sepihak. Data dan studi kasus. Menurut BPS tahun 2024, hanya sekitar 65% masyarakat di pedesaan yang menerima informasi pembangunan melalui media resmi. Artinya, hampir sepertiga masyarakat masih belum tersentuh informasi resmi. Bahkan tingkat partisipasi masyarakat dalam program pembangunan desa hanya sekitar 50-60%. Ini menunjukkan adanya kesenjangan informasi yang cukup besar. Sebagai studi kasus, mari kita lihat program penyuluhan pertanian di Jawa Timur. Program ini bertujuan meningkatkan produktivitas petani melalui teknik pertanian modern dengan komunikasi yang efektif, menggunakan penyuluhan tatap muka, media cetak lokal, dan demonstrasi lapangan. Dengan adanya program ini, berhasil meningkatkan produktivitas petani hingga 20%. Analisis kritis. Teori komunikasi pembangunan menekankan pentingnya interaksi dua arah, adaptasi media sesuai karakteristik masyarakat, dan juga partisipasi aktif publik. Namun kenyataannya di lapangan tidak selalu berjalan mulus. Realitanya, ada beberapa tantangan yang sering muncul, di antara lain yang pertama, akses masyarakat ke media sosial masih terbatas, terutama di pedesaan. Yang kedua, pesan pembangunan kadang tidak disesuaikan dengan karakteristik lokal, sehingga masyarakat sulit memahami maksudnya. Dan yang terakhir, kurangnya monitoring dan evaluasi membuat komunikasi tidak selalu efektif. Untuk mengatasi hal ini, adapun solusi dan strateginya adalah yang menggunakan media campuran, misalnya penyuluhan tatap muka dipadukan dengan media sosial atau radio lokal sesuai kondisi daerah. Melibatkan tokoh lokal seperti kepala desa atau tokoh masyarakat agar pesan lebih dipercaya. Dan yang terakhir, melakukan monitoring dan evaluasi berkala, sehingga komunikasi bisa diperbaiki sesuai respons masyarakat. Contoh penerapan. Tingkat partisipasi masyarakat dalam program pembangunan desa pada tahun 2021 hingga 2024, grafik ini menunjukkan presentasi partisipasi masyarakat setiap tahunnya. Kesimpulan dan saran. Sebagai kesimpulan, yang pertama adalah komunikasi pembangunan adalah kunci keberhasilan program pembangunan. Yang kedua, partisipasi masyarakat akan meningkat bila informasi disampaikan dengan jelas, tepat sasaran dan bersifat interaktif. Yang ketiga, komunikasi pembangunan yang efektif dapat mendorong perubahan perilaku masyarakat yang positif.
Adapun beberapa rekomendasi yang bisa diterapkan adalah, yang pertama, memperkuat penggunaan media lokal dan digital sesuai dengan karakteristik masyarakat. Meningkatkan kapasitas komunikator pembangunan agar mampu menyampaikan pesan secara menarik dan mudah dipahami. Dan yang terakhir, melakukan evaluasi berkala untuk mengetahui efektivitas komunikasi dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Berikut adalah referensi yang bisa saya masukkan pada presentasi pada hari ini adalah berasal dari FNDOU 2015 yang berjudul Ilmu Komunikasi, Teori dan Praktek, Bandung, Remaja Rosada Karya. Yang kedua, saya mengambil data dari BPS 2024, Statistik Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa Jakarta, Badan Pusat Statistik. Baik, sekian dari presentasi saya pada hari ini tentang komunikasi pembangunan. Demikian presentasi saya tentang komunikasi pembangunan. Semoga materi ini bisa menambah pemahaman kita tentang pentingnya komunikasi dalam setiap program pembangunan. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman dan dosen dan juga Bapak Meki Herwan SPMSI, dan saya siap menerima pernyataan atau diskusi lebih lanjut. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom untuk kita semuanya.